satu. Oke, kaget semuanya. Poster reveal dari Jodoh Tiga Bujang. Dapat ya? Oke. Para cast-nya pada kaget nih, Pak. Baik, kita foto dulu sama teman-teman media dengan poster yang sudah di-reveal. Teman-teman cast semuanya boleh agak merapat, agak ke samping dan berjajar. Boleh dibocorin dikit apa sih kata-kata bahasa Makassar yang paling gampang buat Fadli sama yang paling susah? Nah, boleh dikasih tahu teman-teman media, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau berterima kasih kepada teman-teman media sudah menyempatkan hadir untuk melihat official trailer dari Jodoh Tiga Bujang. Terima kasih juga buat Pak Parwes atas kesempatannya, Mas Arfan juga. Tantangannya berdialek Makassar, sebetulnya saya tuh sangat dekat dengan Makassar gitu. Ada beberapa saudara saya juga, walaupun saya bukan asli Makassar, tapi telinga saya tuh cukup familiar dengan logat Makassar. Jadi ketika ditawarkan Fadli berasal dari Makassar, anak band Makassar gitu, langsung tertantang. Oh, berarti harus nge-recall lagi nih orang-orang yang memang dulu suka berbahasa Makassar tuh kayak apa sih, kayak gitu. Ditambah Fadli ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara ini, tiga bujang ini. Ditambah lagi tuh tantangannya menjadi sosok abang atau kakak yang akan di look up sama adik-adiknya. Ditambah dengan orang tua yang ngasih deadline-nya, sebetulnya ini wajar nggak ya dikasih deadline untuk nikah kembar ini. Jadi tantangannya itu bagaimana menjadi sosok seorang kakak dengan semua bebannya. Kalau dialek atau misalnya skill untuk menjadi anak band Makassar itu kan eksternal, tapi lebih ke internal Fadlinya gitu, bagaimana merasakan deadline ini serius karena berhubungan dengan budaya Makassar soal nikah kembar ini. Jadi benar-benar mendalami keresahannya, paniknya, rasa sakit yang menjadi Fadli itu lumayan challenging. Tapi itu semua dibantu dengan Pak Arfan, dengan adik-adik, dengan The Boys yang lain. Itu menjadi sebuah harmonis yang semoga nanti bisa dilihat di tanggal 26 Juni. Oke, dia sebagai Kifli adalah anak kedua dari tiga bujang ini. Jadi yang paling tua kan Fadli, terus ada Ahmad yang paling muda. Nah, sebenarnya waktu dulu tahun 2017 aku udah pernah berperan sebagai orang Makassar juga. Lalu di sini challenge-nya adalah aku berperan sebagai orang Makassar tapi anak muda yang mungkin lebih talkative daripada waktu produksi aku yang waktu itu. Jadi memang challenge-nya di situ. Dan juga kalau misalnya logat Makassar itu kan beda ya kalau misalnya zaman sekarang sama yang Makassar yang rapih banget gitu. Itu juga suatu challenge buat aku, tetapi untungnya chemistry antara tiga bujang ini tidak susah dibangun. Dan sama bapak sama mama juga tidak susah. Susah ya menurut lo ya? Susah. Sorry ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, dan aku bisa bilang prosesnya salah satu syuting paling seru. Itu. Terima kasih Pak Parwes, terima kasih Mas Arfan dan semua tim sudah menjadikan Jodoh Tiga Bujang ini film yang nanti gue belum nonton juga sih, cuman yang baik. Oke, nah ini beda sama untuk mempelajari dialeknya, lalu karakter kamu seperti apa di film ini, apalagi menjadi bungsu ini kan susah atau ada kesamaan dengan kamu sendiri? Udah dijawab sama ibu ya, ngeselin. Sebelumnya selamat sore semuanya, assalamualaikum. Cerita sedikit awalnya nih, emang kalau ditanya kesulitan lumayan banyak di film ini. Karena setelah beberapa tahun juga vakum di layar yang lebar di bioskop, akhirnya kembali lagi dengan Star Vision dan Jodoh Tiga Bujang. Jadi merasa deg-degannya lumayan banyak, terus harus berperan yang lumayan sangat jauh dari kehidupan Ray sendiri. Kecuali anak bungsunya ya, anak bungsunya saya relate banget, ngeselinnya kayak kata mama, yaitu anak bungsu banget saya di lokasi.
gitu. Terus ya berdialek Makassar karena saya jauh sekali, saya orang Sumatera. Jadi benar-benar belajar dari nol semuanya, bersama dibantu Mas Arfan semuanya dan tim yang dari Makassar juga. Setiap hari selama hampir 2 bulan harus pasif menggunakan dialek Makassar, jangan sampai jadi gaul Jaksel dulu nih gitu. Jadi harus jauh-jauh dulu dari Jaksel nih biar jadi anak Makassar. Sudah lebih modern karena dia datang dari keluarga yang bisa dibilang cukup berpendidikan. Ibunya dokter, bapaknya orang real estate ya Pak ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi dia memang sudah dibiasakan dari kecil untuk menjadi orang yang emang mengejar pendidikan. Dia kebetulan udah selesai S2 dan dia mau melanjutkan S3 kebetulan, tapi dia kepikiran kalau dia S3 nanti makin gak ada yang nikahin gue. Oh jadi bener banget tuh. Jadi aku denger dari Pak Arfan kalau nggak salah misalnya udah haji atau apa itu pun dihitung ya Pak, jadi uang panai gitu katanya. Dan mungkin itu adalah kekhawatiran Riva sendiri. Terus untuk membangun chemistry gimana ya? Main pedal, betul. Gampang sih, kita walaupun proses reading juga cukup singkat, tapi kita udah kenal sebelumnya mungkin. Jadi di lokasi, dan Pak Arfan juga sangat membantu kami untuk membangun chemistry itu sendiri gitu. Oke, tepuk tangan buat Nura 3M ya. Buat teman-teman media sudah hadir sore hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Chan Parwes untuk kesempatannya lagi bermain di film Jodoh Tiga Bujang. Pak Arfan sudah memilih saya memerankan Nisa di sini. Ya, saya bahagia sekali karena saya bisa menjadi bagian dari film ini, karena kebetulan memang saya authentically saya orang Makassar juga. Saya lahir dan besar di Makassar. Jadi pas dapat peran ini tuh saya merasa bahagia dan bersyukur sekali bisa kembali pulang dan bermain film dengan latar belakang culture saya gitu. Dan Nisa ini adalah sosok perempuan yang kelihatannya kuat sebenarnya di luar, tapi ternyata di dalam dia mempunyai tekanan yang lumayan besar juga gitu. Kalau dari yang trailer kita lihat tadi, Nisa ini memilih untuk pergi dari Fadli karena tidak berani untuk melawan keluarganya dan juga culture adat istiadatnya, aturan adat istiadatnya gitu. Dan yang menarik sebenarnya dari karakter Nisa ini adalah dia bukan sosok yang antagonis, tapi sebenarnya kata siapa? Menurut saya sih dia bukan sosok yang antagonis, tapi justru Nisa ini adalah korban sebenarnya dari aturan dan situasi yang rumit gitu yang ada di sebuah tradisi. Itu sih yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Oke, takut nanti terlalu panjang spoiler. But I'm so happy. Oke, tangannya gimana nih Barbie? Kan ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman media sudah datang. Terima kasih juga buat Pak Parwes dan Pak Arfan juga udah kasih saya kesempatan ini. Kalau untuk Karin dan Kifli itu menurut aku pasangan yang paling siap ya di antara semuanya ya. Betul. Benar, kayaknya saya ganggu nih. Jadi. Ya, terus Karin itu karakternya dia tuh yang lemah lembut, terus Kifli yang terlalu serius tuh bisa dicairin sama Karin. Terus juga Karin tuh seorang dokter muda yang bapaknya Jawa dan ibunya Makassar. Jadi aku juga tantangannya di sini lebih ke logat. Jadinya setelah diomongin juga kita tuh mau menggabungkan logat Jawa dan logat Makassar di tata bicara Karin ini gitu. Dan ya semoga kalian bisa lihat sendiri ya gimana nanti keharmonisan kita semua sebagai kru dan cast gitu sih. Oke, bangun chemistry-nya gampang, tapi untuk aksen dan dialek yang susah ya Barbie ya, jadi tantangan. Iya, tapi untungnya dikelilingi dengan orang Makassar juga ya. Jadinya aku banyak-banyak nanya, terus juga aku punya saudara yang dari Jogja, terus gampang nempel juga ya logat Jawa dan Makassar ini gitu sih. Oke, terima kasih Barbie.
pandangannya ke sebelah kanan, boleh diarahin pandangan mata ke kanan teman-teman. Ditahan 3, 2, 1. Dapat semua ya? Oh, mau ke kiri sedikit katanya, ke kiri yang di pojok atas. Ke kiri 2, ditahan